Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Muhammadanil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'unillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Mu'alib rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a'una fid daraini amin summa qala Allahumma ja'al hidayatan lis-sawabi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Puja syukur kehadirat Allah, salawat berangkaikan salam keharibaan junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kenajiran masjid yang sama kita hormati, para bapak, ibu jamaah yang berhadir, semoga kita dimuliakan oleh Allah. Kajian kita pada malam hari ini yaitu memahami sifat 20. Sebagaimana dalam kajian tauhid, hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mengenal Allah. Maka ada ungkapan dalam kajian tauhid itu, awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu tidak lain adalah mengenal Allah. Dalam hal mengenal Allah ini, dalam kaji yang lalu kita membicarakan mengenal namanya. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu bernama Allah. Hal ini diungkap dalam surat Toha 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku, tegakkan solat untuk mengingat aku. Jadi dalil ini menjadi bukti bahwa Tuhan kita ini bernama Allah. Dan Allah itu adalah Ismul Jad, nama daripada Jad Tuhan. Yang kedua, kita mengenali af'al, perbuatannya. Sebagaimana kita pahami bahwa segala apapun yang terjadi di dunia ini, baik menyangkut perihal yang kecil maupun yang besar, itu tidak terlepas dari perbuatan Allah. Maka dalam konteks istilah mengenal perbuatannya, setiap kita memandang segala sesuatu yang ada di alam ini, bahkan bergeraknya pada diri kita sendiri, ini juga tidak terlepas dari af'al, perbuatannya Allah. Baru malam ini kita akan mengenal Allah melalui sifatnya. Mengenal Allah dalam hal mengenal sifat, kita yang berpaham iktikad ahlus sunnah wal jamaah, bahwa kita juga wajib untuk mengenal akan sifat-sifat Allah. Walaupun sifat Allah ini jumlahnya banyak, tapi melalui tokoh
pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah merangkum untuk memudahkan kita orang awam dalam memahami sifat Allah, maka dijadikanlah sifat-sifat itu menjadi 20 sifat. Yang merangkum itu adalah Asy-Syaikh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini termasuk koneksi kita di bidang ilmu tauhid, bahwa kita punya jaringan silsilah terhadap nilai-nilai tauhid kita. Dari apa yang digambarkan, bahwa untuk mengenal Allah itu kita harus mengenal sifatnya. Tidak cukup mengenal nama, tidak cukup mengenal perbuatannya, tapi kita harus mengenal sifat-sifatnya. Nah, sifat yang 20 ini pertama namanya wujud. Wujud itu artinya ada. Jadi makna istilah wujud bukan menunjukkan bahwa Tuhan kita itu berwujud seperti gambaran pemahaman kita dalam istilah wujud itu menunjukkan tentang sesuatu zatnya, tapi wujud dalam tatanan bahasa Arab itu menunjukkan bahwa Tuhan kita itu ada. Mustahil lawannya kalau Allah Ta'ala itu tidak ada. Mana dalilnya? Dalil itu sebagai argumentasi, sebagai penguat bahwa Allah itu benar-benar ada. Maka dalil ini ada dua ini, Bu. Pertama ada dalil nakli, sumbernya Al-Quran. Yang kedua ada dalil akli, sumbernya itu adalah akal pikiran kita. Jadi menunjukkan nilai-nilai dalil tentang Allah itu ada. Pertama dalilnya nakli. Nakli ini Al-Quran, sebagaimana yang digambarkan di dalam kitab kita ini tertulis Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo wa ma bainahuma. Artinya Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan di antara keduanya. Jadi Allah menciptakan langit 7 lapis, ya, bumi 7 lapis. Nanti lapisan 7 itu akan kita buka, lapisan bumi juga yang 7 kita buka. Sebenarnya apa lapisan yang 7 ini? Nah, sekedar gambaran bahwa istilah lapisan 7 langit itu adalah perjalanan malaikat. Sementara lapisan bumi yang 7 ini adalah perjalanan iblis. Maka hakikatnya perjalanan langit itu adalah perjalanan surga, dan perjalanan bumi itu adalah perjalanan neraka. Maka ketika kita mendoakan jenazah agar kuburnya itu menjadi raudhatun min riyadil jannah, itulah maksudnya pada lapisan langit yang terdiri dari berbagai tingkatan surga. Sementara kita minta supaya dijauhkan kuburnya itu dari hufratin min hufarin niron, jurang-jurang neraka. Maksudnya adalah lapisan bumi yang 7 ini. Karena kalau dihitung istilah bumi ini yang 7, kalau bumi pertama ini disebut dengan istilah neraka hawiyah, sementara bumi yang ke-7 itu disebut dengan neraka jahanam. Kalau istilah yang di atas, langit pertama itu namanya surga babus salam, sementara langit yang ke-7 itu disebut dengan surga ma'wa. Ini proses dalam hal menerangkan tentang 7 lapis langit dan bumi Allah yang menciptakan, dan juga seluruh
yang ada di alam ini. Apakah makhluk tumbuhan, hewan, semua itu adalah Allah yang menciptakan. Dan termasuk diri kita, manusia yang disebut dengan insan, yang Allah ciptakan kita di bumi ini juga sebagai perwujudan tentang Allah yang menciptakan. Tapi di antara makhluk-makhluk yang ada, manusia inilah yang dikategorikan makhluk bi ahsani takwim, bahwa dia diciptakan Allah, posisinya adalah lebih tinggi dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka manusia ini disebut dengan insan. Sementara insan itu adalah rahasianya Allah dalam kacamata kajian thoriqoh atau tasawuf. Karena dalam hadis dikatakan al insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Jadi dalam ajaran kajian tasawuf nanti, bila kita ingin dalam artian mencari Allah, bukan keluar, tapi ada, mencarinya itu pada diri kita. Maka ada ungkapan di kajian tasawuf itu, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia mengenal akan Tuhannya. Nah, ini setelah kita memahamkan akan sifat Allah ini, akan lebih mudah untuk memahamkan tentang al-insan sebagai diri kita nantinya. Jadi dalil naklinya itu adalah dalil Al-Quran. Kalau dalil akli, nah ini akal. Apa dalil akli menunjukkan Allah itu ada? Dalilnya segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Nggak masuk akal atau disebut mustahil kalau sesuatu itu ada dengan sendirinya. Nggak masuk akal. Setiap yang ada pasti ada yang mengadakan. Kenapa ada mic ini yang saya pegang? Karena ada yang mengadakan. Kenapa ada teh manis? Teh manis ini. Teh manis di depan saya karena ada yang mengadakan. Kenapa kue nggak ada? Ya karena nggak ada yang mengadakan, kan gitu ya. Nah, ini logika masuk akal. Jadi artinya menunjukkan Allah sebagai Tuhan walaupun dia tidak tampak, tunjukkanlah apa yang diadakannya. Makanya kalau ibu misalnya ditanya, Bu, ibu agamanya apa? Islam. Tuhan ibu siapa? Allah. Lah Allah kan gak kelihatan, gak nampak, kok ibu yakin dengan Allah yang gak kelihatan, gak nampak dengan mata kita ini? Lalu ibu pun berkata, karena ada yang diadakannya berupa alam ini. Karena tidak masuk akal kalau alam ini ada, tidak ada yang menciptakan. Jadi Allah itu ada, dalilnya karena ada seluruh alam ini. Kalau dia nanya lagi, ada apa lagi Bu? Termasuk adanya makhluk tumbuhan di alam ini, itu bukti adanya Allah. Nanya lagi dia, ada apa lagi Bu? Adanya seluruh makhluk tumbuhan menunjukkan adanya Allah. Nanya lagi dia, ada apa lagi Bu? Baru kasih jawaban terakhir, adanya moncongmu juga menunjukkan adanya Allah. Insya Allah yang nanya diam ini Pak, nggak nanya lagi. Ini dalil. Nah kalau kita sudah mengetahui Allah bersifat wujud, Allah Tuhan yang ada, maka bagaimana sikap dan perilaku kita
sebagai orang mukmin yang muqtaqid. Maka dikatakan di kitab kita ini, bagi kita mukmin yang muqtaqid, bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang maujud jua adanya. Artinya setiap kita melihat segala sesuatu yang terbentang di alam ini, yang kita lihat bukan semata-mata yang diciptakan, tapi kita melihat yang menciptakan. Dari situlah muncul kalimat-kalimat thayyibah dalam lidah kita. Ketika kita melihat sesuatu yang indah, yang cantik, maka spontanitas bibir kita berkata apa, Bu? Subhanallah. Begitu kita melihat sesuatu kejelekan-kejelekan yang terjadi di alam ini, yang kita lihat bukan kejelekannya, tapi dikembalikan kepada yang menciptakannya, maka kita pun mengucap Masya Allah. Jadi kalau melihat yang jelek, misalnya berita duka dalam bentuk kebakaran, rumah tetangga kebakaran, apa dibaca? Masya Allah. Tapi kalau ibu baca Alhamdulillah, berarti ibulah pelaku pembakaran itu, ya. Nah, itu sebagaimana ketika juga kita mendengar berita biasa orang meninggal dunia, kita mengembalikan semua itu kepada Allah dengan ucapan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini implementasi dari kita sebagai orang mukmin ketika mengetahui Allah itu bersifat wujud, melihat segala kejadian ini, jangan dilihat bentuk, jangan dilihat rupa, tapi lihatlah kembali kepada yang menciptakan. Jadi sifat Allah itu ada dia sifatnya jalal, ada dia sifatnya kamal. Kalau kamal ini melihat sesuatu perbuatan manusia dalam hal berbuat baik, ini namanya jamal. Nah, ya, jamal namanya itu, Bu. Perbuatan yang baik dijadikan kita sebagai orang taat, kita nengok orang ini taat, ngomong pun sifatnya halus. Nggak pernah ngomongnya itu nyakiti orang, asal ngomong lembut kali ngomongnya, sampai awak pun nggak kedengaran begini-begini kan gitu. Nah, ini namanya perilaku yang Allah ciptakan melalui sifat jamalnya. Tapi ada juga Allah menciptakan seseorang itu melalui sifat jalalnya. Sifat jalal itu menunjukkan adanya hal-hal yang manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Misalnya kita tengok orang itu melakukan perbuatan yang buruk, ini tak terlepas dari sifat Allah yang memberikan pada diri dia dengan sifat jalalnya. Jadi kita kembalikan semua itu ke Allah. Maka ketika kita sudah mukmin muqtaqid, melihat kejadian yang baik, yang buruk, tetap semuanya kembalikan kepada Allah. Jadi tidak ada rasa membenci di antara kita terhadap seseorang. Ya, Bu. Jangan kita melihat yang baik senang, melihat yang buruk tidak senang, akhirnya kita membenci dengan seseorang itu. Walaupun secara syariatnya dalam hal berbuat buruk memang kita dianjurkan untuk bereaksilah, melakukan supaya jangan berbuat jahat. Tapi kejahatan itu pada hakikatnya tidak terlepas dari af'al, perbuatannya Allah. Nah, jadi bapak misalnya kan nengok istri merepet terus. Nah, ini kembalinya ke Allah. Nah, memang dia dikasih sifat jalal sama Allah. Nah, merepet. Jadi bapak tenang saja, nggak usah membenci, biarkan saja. Nah, apalagi kalau menurut psikologi, ilmu psikologi, bahwa kita laki-laki setiap harinya
ada 10.000 kata-kata yang harus kita keluarkan. Sementara ibu-ibu 17.000. Lebih banyak mana ini? Makanya bapak begitu sampai rumah udah nggak ada lagi ngomongnya, udah habis. Karena tadi di warung kopi lah ngomong aja, sampai rumah habis. Sementara istri nggak ada pula keluar-keluar, masih banyak lagi kata-kata yang harus dikeluarkan. Jadi kalau nanti misalnya dia duduk nemani awak minum-minum kopi, dia merepet, biarkan saja. Memang dalam proses mengeluarkan kata-kata yang 17.000 itu masih sisa sekitar 12.000 lagi. Kalau dia nanti sudah habis, diam itu Pak, baru ngajak tidur. Nah, jadi kita jangan membenci orang yang berkata-kata, ngomong yang buruk, ngomong yang tidak mengenakkan, karena kita kembali ke tauhid. Ini adalah produknya Allah. Itu ya Bu. Oh. Ya, karena kita diciptakan suami istri ini jujur, masing-masing bawa kekurangan. Waktu dulu kita pacaran nggak nampak kekurangan, setelah berumah tangga baru kelihatan. Tapi begitu bapak misalnya nampak kekurangan istri, batin harus ngomong, pantas dia dijadikan istriku. Kenapa? Karena akulah satunya laki-laki yang bisa menutupi kekurangannya. Makanya saya dijadikan suaminya. Nah itu. Ibu pun gitu. Kalau nengok kekurangan suami, batin dalam diri kita, pantas dia dijadikan suamiku. Karena kekurangan dia, cuma akulah satu-satunya perempuan yang bisa menutupi kekurangannya. Jangan ibu berpikir, kok inilah yang kuambil dulu ya. Bagus kawan nyari itu yang rambut keriting, kata Masya. Yang bagus menurut kita belum tentu bagus menurut Allah. Yang bagus menurut Allah sudah pasti bagus menurut kita. Itu dia Bu. Baik, ini sifat wujud. Jadi setiap melihat kejadian jangan tinggalkan Allah. Karena ini sifatnya makrifat, mengenal dengan ilmu. Kalau nanti dia ke makrifat khusus, dia mengenal dengan rasa. Yang dimaksud mengenal dengan rasa, memang kita sudah merasakan af'al perbuatan Allah itu, sehingga udah nggak ada marah-marah lagi. Kalau kita ini kan karena masih duduk makrifatnya di ilmu, kadang-kadang mau juga naik tensi Pak, kan itu ya. Ya contohlah Bu, begitu kita melihat segala selama ini kita yakinlah secara makrifat itu bahwa apapun yang terjadi itu adalah izin dan kehendak Allah. Begitu ada muncul sesuatu yang nggak mengenakkan kita, kan kita marah. Padahal kita sudah tahu kalau itu af'al perbuatan Allah. Kok marah kita sama dia? Nah, menunjukkan bahwa kita masih duduk di ilmu, belum duduk di rasa. Makanya hati-hati juga kalau sama tetangga. Kita kadang-kadang membenci. Nanti di hari kiamat kita akan dipanggil Allah. Kenapa kau membenci aku? Kata Allah. Lalu kita pun ngomong, mana ada ya Allah. Yang aku benci itu tetangga sebelah. Karena dia beli durian, masuk pun nggak ke rumah, kan itu. Kata Allah Ta'ala, dia itu seperti itu. Kan itu perbuatanku. Kan itu kehendakku dan keinginanku. Maka ketika kau benci dia, sama dengan membenci aku, kata Allah. Wah, itulah dia. Makanya kalau begitu nggak usah dibenci-benci ya Bu. Ada yang nggak cocok, udahlah biarin, memang itu memang ketentuan Allah kok sudah. Persoalan kita istilahnya memperbaiki secara dakwahnya, syariatnya boleh saja. Pak jangan gitu, nggak boleh. Bu jangan seperti ini, tidak boleh secara syariat. Tapi hakikatnya Allah yang menentukan.
Nah, jadi ditanamkan, syariat dijalankan, hakikat pun tetap dikomitmenkan gitu. Baik, masuk yang kedua, karena 20 ini malam ini dibahas kayaknya nggak selesai, 20 pula kan. Jadi kita angsur aja lah Bu ya. Nah, malam ini misalnya 2 dulu atau 3 dulu, besok terus. Ya mudah-mudahan lah 3 tahun tamat kan itu ya. Nah, yang penting lu paham ya Pak. Tim paham. Karena ini kunci untuk mengenal Allah. Apalagi menyangkut sifat. Sifat itu gak jauh dari zat. Karena sifat itu dengan zat dekat. Misalnya adanya rasa manis, pasti ada gula. Kan ya Bu? Maka ibu kalau mau merasakan manis, beli gulanya. Ibu kalau mau merasakan pedas, beli apanya Bu? Beli cabenya. Ibu mau merasakan asin, beli apanya? Beli garamnya. Jangan ibu pula dipajak sana pasar 15. Mau ngapain Bu? Mau cari pedas. Nggak ada. Yang ada opak pedas. Cari cabenya, nanti pedasnya muncul. Begitu juga lah pada istilah pemahaman sifat Allah dan zat Allah. Antara sifat dan zat ya udah. Karena tidak ada istilah sifat kalau tidak ada zat, dan zat tidak bisa berdiri kalau tidak ada sifat. Contohlah ini Bu, saya minum ini ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kan terasa manis ini Bu. Saya yakin pasti ada gulanya. Tapi mana gulanya? Enggak kelihatan. Tapi rasanya terasa manis itu. Begitulah kira-kira nanti dalam memahamkan akan Allah. Salah satu contoh lah, ibu di dalam masjid ini terasa dingin apa panas? Nah, kalau ada yang jawab panas, bawa ke dokter Ranjit segera, kan gitu ya. Kita merasa dingin, lalu ibu ditanya, kok merasa dingin? Karena ada udara. Udara dari mana keluar? Dari AC. Nah sekarang saya tanya, udara yang keluar dari AC itu warnanya apa? Ya kalaupun nggak sebut udara, angin lah Pak ya. Angin itu warnanya apa? Ada yang jawab juga merah Ustadz. Itu kalau keroan kan itu ya. Karena angin ini Pak kalau masuk ke perut, masuk angin, masuk ke botol, minyak angin kan gitu ya. Jadi anginnya nggak kelihatan, tapi rasa dingin kita rasakan. Teh manis ini, manisnya saya rasakan, tapi gulanya nggak kelihatan. Begitu juga lah kita dalam memahamkan Allah. Menghadirkan Allah dalam diri kita, sebagaimana kita menghadirkan contoh misal tadi, menghadirkan dingin karena ada angin. Lalu kalau angin itu rasanya dingin, rasanya sejuk, kalau Allah rasanya macam mana? Ya Bu? Rasa apa kalau Allah? Ya kan ada di Quran digambarkan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan kita selalu mengingat Allah, yang muncul hati kita itu menjadi tenang. Maka ketenangan itu lahir dari rasa. Ya Bu? Kenapa bisa tenang? Karena selalu ingat akan Allah. Jadi rasanya Allah itu membuat temperatur ketenangan batin kita. Seperti ibu lah berada di masjid ini, karena kita masih kategori selalu mengingat Allah. Apa yang muncul Bu? Kan tenang kan Bu? Tenang kan Bu? Nah, selagi kita berada di masjid ini insya Allah tenang. Kenapa tenang? Pertama karena kita ingat Allah. Kedua, tukang angsuran gak mungkin datang ke masjid ini. Nah, itu yang bikin tenang kita.
Baik, kita masuk sifat yang kedua, namanya kidam. Kidam itu artinya sedia. Yang dimaksud sedia bukan makna bahasa Indonesia. Dulu kita selalu disuruh menulis tulisan halus kasar, sedia payung sebelum hujan. Itu yang SD tahun 70-an. Itu melatih menulis itu, Pak. Makanya kita yang SD lama dulu tulisan kita cantik-cantik, karena kita dilatih dengan tulisan halus kasar. Kalau anak-anak sekarang nggak ada lagi belajar tulisan halus kasar, maka kadang-kadang kita tengok di situ tulisannya apa? Bintang, dibikin macam bunting. Inilah kan anak-anak sekarang tulisannya sudah sulit untuk dibaca karena tidak dilatih, gitu ya. Jadi Bu, sedia yang dimaksud adalah Allah Ta'ala itu tidak punya awal. Nah, beda dengan kita. Kita ini punya awal. Dulu kita ada enggak? Enggak ada. Sekarang ada. Suatu saat nanti. Kenapa saya ngomong suatu saat? Supaya agak lama. Karena kalau ngomong suatu saat berarti dekat-dekat, hati-hati ya. Kita bakal nggak ada, tapi adanya kita ini didahului oleh tidak adanya. Allah yang tidak pernah didahului oleh tidak adanya. Karena kalau dia didahului oleh tidak adanya, berarti ada yang lain selain dia. Kan itu ya, Bu? Makanya Allah dulu sama Allah sekarang ya sama. Allahnya Nabi Adam dengan Allah kita sekarang ini tahun 2025 ya sama. Karena memang Allah itu Tuhan yang tak berawal. Maksudnya tidak didahului oleh adanya awal tadi. Makanya kita ini karena manusia, dulu kita nggak ada sekarang ada, berarti kita didahului oleh tidak adanya, terakhir baru ada. Jadi kita punya awal, punya awal. Makanya kita disebut punya awal, punya akhir kita ini. Maka sifat kita selalu berpengaruh karena kita punya awal, punya akhir. Terakhir kau yang mengawali, kau pula yang mengakhiri, kan begitu ya, Bu? Nah, ini perilaku kita begitu. Makanya ketika kita lahir dulu, Pak, waktu 4 bulan dalam kandungan kan ditiup ruh. Habis ditiup ruh kan diajak janji sama Allah. Karena dulu kita waktu di alam rahim, kekasih kita nggak ada lain, cuma hanya Allah. Begitu kita lahir ke dunia ini, rupanya jumpalah sesuatu yang mengasik-ngasihkan, yang membuat kita lupa kepada Allah. Apa itu? Harta. Ini yang melalaikan kita dari cinta kepada Allah. Tadinya 100% cinta kita kepada Allah. Karena waktu kita perjanji, kalau bahasanya di kampung itu seorang laki dengan seorang pemuda dengan seorang perempuan yang sudah ada mengikat janji. Tiba-tiba pemuda itu mau merantau ke negeri seberang. Ditinggallah sang kekasih. Malam itu pun bikin janji. Bang, jangan kau yang mengawali, kau yang mengakhiri. Jangan kau yang berjanji, kau pula yang mengkhianati. Artinya nanti kalaupun merantau di sana ada perempuan lain, jangan sampai terpikat. Kan gitu ya, Bu? Makanya ada kawan saya Ustadz Najib sama Ustadz Hasan Maksum dulu, waktu beliau mau kuliah di Mesir, Jib, kau di Medan ini makan nasi, nanti pulang dari Mesir tetap makan nasi. Cuma bahasa dulu pikirnya makanan aja ya, Bu. Padahal tidak. Maksudnya, Jib, kau di Medan ini pahammu ahlu sunnah wal jamaah, nanti pulang dari Mesir jangan berubah paham.
Karena kan banyak Pak orang-orang Indonesia ini yang menuntut ilmu keluar sana, mendalami agama, pulang mazhabnya udah berubah. Sholat Jumat nggak wajib lagi, kata dia begitu. Nah, kembali kepada paham-paham yang dipahami, udah berubah paham. Makanya diwanti-wanti sama guru-guru kita, jangan berubah paham. Kamu dari sini Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya dari 4 imam itu tapi lebih berorientasi kepada Imam Syafi'i, itu tetap dipegang. Nah, karena kalau tidak kita ini Bu sudah ngawur-ngawur dalam beragama, ya kan Bu? Macam ibu lah dalam masalah paham fikih misalnya, itu kan 4 imam yang diakui, yang dikenal. Maka ibu boleh saja pakai imam yang mana, tapi di Indonesia termasuk desa Bandar Setia ini adalah pahamnya Syafi'i. Maka kita pun akhirnya Bu, kalau ibu sudah berwudu kesenggol suami, kulit sama kulit, menurut Imam Syafi'i batal apa enggak? Batal. Makanya ibu pun batal ngambil wudu kembali. Semalam ada jamaah di Johor, ibu-ibu nanya, Ustadz, kalau saya sudah berwudu kesenggol suami batal apa enggak? Saya bilang kalau menurut mazhab Syafi'i batal. Malah dia nanya, kalau kesenggol suami orang Ustadz, oh itu bukan batal lagi, memang gatal lah kalau suami orang disenggol-senggol, kan begitu ya Pak. Nah, ini harus dipahamkan dalam kedudukan fikih gitu. Nah, kalau balik kita kembali kepada masalah qidam, Allah tak punya awal. Mustahil kalau Allah itu bepermulaan. Kalau dia bepermulaan berarti ada yang mengadakan dia. Mustahil, nggak masuk akal gitu. Apa dalilnya? Wal awalu wal akhirah. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Maksudnya dia tak punya awal dan dia tak punya akhir. Kalau kita jelas punya awal, punya akhir. Akhirnya kapan Bu? Meninggal dunia, itulah akhir kehidupan kita di dunia. Awak pikir setelah meninggal selesai? Rupanya 7 perjalanan lagi yang mau kita lewati kalau ibu mau masuk surga. 7 perjalanan. Pertama perjalanan Sokratil Maut, wah itu luar biasa. Yang kedua perjalanan di alam kubur, ditanyai malaikat mayit dalam kubur. Kalau kita yang orang beriman ditanya 7 hari 7 malam. Kalau orang munafik 40 hari 40 malam. Kalau orang kafir sampai kiamat ditanyain terus. Malaikat munkar tukang nanya, nakir tukang mukul. Ditanya marok buka, nggak tahu, nakir yang mukul, gedebuak sampai ke bumi ke-7 jahanam. Congkil balik, tanya lagi, begitulah seterusnya di alam kubur. Memang serem juga ini Bu. Udah di situ masuk menunggu lagi lama di alam barzah, itu yang ketiga. Baru masuk hari berbangkit keempat. Masuklah namanya hisab, dihitung amal-amal kita. Masuk lagi yang kelima namanya mizan, timbangan. Ya. Yang keenam mizan, baru masuklah yang ketujuh lewat titian sirat. Nah, ini bakal masuk. Hanya lewat titian sirat itu digambarkan seperti pedang yang tajam, itu yang mau kita lewati. Amalannya supaya kita selamat, termasuk korban lembu itu nanti akan jadi kendaraan dalam titian sirat. Ya Bu. Makanya kalau pas Idul Adha rajin-rajin kurban, mana tahu ini jadi amalan nanti lewat titian sirat. Cuma itu nanti di sana ya kurban itu jadi kendaraan di sana lah. Bukan berarti di sini kita korban lembu, naik lembu pula lewat titian sirat, enggak. Nah, apalagi 7 orang, kalau kena lembu Aceh kecil enggak muat juga kan gitu. Nah, namanya lembunya kecil. Nah, jadi kondisinya seperti itu ya. Nah,
Dalil sudah jelas dia tidak punya awal dan tidak punya akhir. Maka bagi kita mukmin yang mu'taqid, bersikap seperti apa kalau kita tahu Allah Ta'ala itu bersifat qidam? Maka wajiblah kita untuk memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikan mukmin dan muslim dengan taufik adanya. Ini selalu saya contohkan gini, Abu Jahal, kenal Abu Jahal, Bu? Ini dekat apa benteng? Abu Jahal itu hidupnya di masa Rasul, sama dengan Abu Lahab. Jumpa Rasul tapi tak beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, makanya kita jumpa Rasul pernah? Enggak pernah. Jumpa Nabi, Bu, pernah? Saya pikir kalau jumpa Nabi yang utusan Allah nggak pernah, tapi kalau jumpa Nabi Rong itu pernah, kan itu ya, karena itu di daerah Tapanuli Selatan. Jadi artinya kita nggak pernah jumpa, tapi kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, kita ini beragamakan Islam. Nah, itu wajib disyukuri itu. Dibanding dengan orang yang ketemu Nabi, jumpa Nabi tak beriman. Lah kita jumpa Nabi enggak, jumpa Rasul enggak, tapi kita beriman. Jadi iman kita ini harga jualnya sebenarnya mahal kita ini. Nah, jadi kalau begitu iman ini supaya dipelihara. Bagaimana cara memeliharanya? Tidak lain adalah dengan memperbanyak amal-amal ibadah, ya. Supaya lebih subur nilai keimanan yang kita miliki. Ini wajib memberi syukur. Jadi sifat qidam itu kita banyak-banyaklah bersyukur. Karena Al-A'raf dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la ajidannakum. Siapa yang pandai bersyukur ditambahi sama Allah. Siapa yang kufur, engkar, maka ajabku sangat pedih. Jadi macam kita ini, Pak, syukuri saja. Istrinya masih satu, syukurilah, Pak. Insya Allah. Insya Allah aja, insya Allah. Artinya diberikan kecukupan dalam rumah tangga kita. Nah, ya, diberikan rezeki, insya Allah. Dengan pandai bersyukur. Oke, thank you very much. Itu saja sifat Allah dua yang kita sampaikan. Sebenarnya mau tanya jawab ya, tapi karena ini waktu sehingga tidak sempat. Nggak apa-apa kalau selesai sholat isya ada yang mau nanya, tunggu saya di Kopi Sadis ya. Nah, itu aja. Kita tutup doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.